Semua orang di kantor itu menertawakan Lina. Seorang poluan muda yang dikenal cantik dan berprestasi, tapi memilih menikah dengan pria yang mereka anggap tidak punya masa depan. Suaminya cuma tukang ojek online. Setiap hari, Lina harus menahan tatapan merendahkan, bisikan sinis, bahkan hinaan terang-terangan dari rekan-rekannya sendiri. Cantik-cantik kok nikah sama orang kaya gitu. Hidupnya pasti susah nanti. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kata itu perlahan menghancurkan hatinya. Tapi Lina tetap diam, tetap bertahan. Sampai suatu hari, sebuah operasi besar digelar di kantornya. Semua anggota dikumpulkan. Suasana tegang. Nama-nama mulai disebut. Dan tiba-tiba, seorang pria sederhana melangkah masuk ke ruangan itu. Pria yang sudah mereka kenal dan selalu jadi bahan hinaan namun bukan sebagai tukang ojek, tapi sebagai sosok yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Semua mata membelalak, ternyata dia. Pagi itu, langit tampak cerah di atas halaman kantor polisi. Sinar matahari jatuh lembut di atas seragam-seragam rapi yang berbaris, menciptakan kesan disiplin dan kehormatan. Namun, di balik semua itu, ada bisikan-bisikan yang tak pernah benar-benar hilang. Nama Lina kembali disebut. Bukan karena prestasi. Bukan karena dedikasi. Tapi karena satu hal yang dianggap banyak orang sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia menikah dengan Budi. Seorang pria yang setiap hari terlihat menunggu penumpang di pinggir jalan, mengenakan jaket ojek online yang mulai pudar warnanya. Helmnya kusam, motornya sering terdengar berisik, dan wajahnya biasa saja di mata orang-orang yang hanya melihat dari luar. Serius? Dia nikah sama tukang ojek? Suara itu terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat beberapa orang tersenyum miring. Padahal dia itu poluan terbaik di angkatannya. Sayang banget masa depannya. Lina berjalan melewati lorong kantor dengan langkah tegap. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia mendengar semuanya. Setiap kata, setiap nada meremehkan. Namun ia memilih diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia sudah lelah menjelaskan. Di ruangannya, Lina duduk perlahan. Tangannya menggenggam map berisi laporan tugas. Ia mencoba fokus, mencoba menenggelamkan pikirannya dalam pekerjaan. Tapi bayangan wajah-wajah yang menertawakannya terus muncul. Seolah-olah ia telah melakukan dosa besar. Padahal yang ia lakukan hanyalah memilih cinta. Flashback kembali menghantam pikirannya. Hari ketika ia memperkenalkan Budi kepada rekan-rekannya. Awalnya mereka hanya terdiam. Kemudian saling pandang. Dan akhirnya tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh penilaian. Sejak saat itu, semuanya berubah. Lina bukan lagi Lina yang dulu. Ia menjadi bahan cerita, bahan candaan, bahkan, bahan ejekan yang tak pernah benar-benar berhenti. Di sisi lain kota, Budi duduk di atas motornya. Ia menatap jalan yang ramai dengan ekspresi tenang. Sesekali ia melihat ponselnya, menunggu pesanan masuk. Seorang penumpang datang, lalu pergi. Hari berjalan seperti biasa. Sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak pernah benar-benar kosong. Seolah ia sedang mengamati, mencatat, dan menunggu. Malam hari, Lina pulang dengan langkah lelah. Rumah kecil mereka sederhana, jauh dari kesan mewah. Dindingnya polos, perabotannya secukupnya. Tapi ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Budi sudah menunggu di depan. Ia tersenyum. Capek ya? Lina hanya mengangguk. Ia tidak langsung masuk. Ia menatap Budi sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Aku dengar lagi hari ini, ucap Lina akhirnya pelan. Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekat sedikit. Biar saja, katanya tenang. Kalimat sederhana. Tapi entah kenapa, justru membuat Lina semakin berat. Mereka nggak berhenti, Budi. Orang memang selalu punya sesuatu untuk dibicarakan. Lina menunduk. Kadang aku capek, harus kuat terus. Budi terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih dalam. Kalau kamu jatuh, aku yang akan pegang. Lina menatapnya. Ada ketulusan di sana. Namun juga, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia pahami. Malam itu, saat Lina tertidur, Budi duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup menyinari wajahnya.
Ia membuka ponselnya, bukan aplikasi ojek, tapi sesuatu yang lain. Sebuah folder. Berisi foto, rekaman, dan catatan. Nama-nama, tanggal-tanggal, dan simbol-simbol yang tidak biasa. Wajahnya berubah. Tak lagi seperti pria sederhana yang sepanjang hari mengantar penumpang. Tatapannya tajam. Fokus. Ia menutup ponselnya perlahan. Kemudian menatap ke arah kamar tempat Lina tidur. Aku hampir sampai, bisiknya pelan. Keesokan harinya, suasana kantor berubah menjadi lebih tegang. Ada kabar tentang pemeriksaan internal. Beberapa orang mulai gelisah. Namun, bagi sebagian yang lain, ini hanyalah isu biasa. Sesuatu yang akan lewat begitu saja. Lina berdiri di tengah ruangan, membaca pengumuman yang ditempel di papan. Pemeriksaan mendadak. Audit internal. Semua anggota diwajibkan hadir. Bisikan mulai terdengar lagi. Namun kali ini, bukan tentang Lina. Melainkan tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini tersembunyi. Di sudut ruangan, seorang rekan Lina menatapnya dengan senyum tipis. Kamu hati-hati ya, Lin. Jangan sampai suamimu ikut terseret. Tawa kecil menyusul. Lina mengepalkan tangan. Namun ia tetap diam. Ia tidak tahu bahwa justru orang-orang di sekitarnya lah yang sedang berjalan menuju jurang. Dan di luar sana, Budi kembali menyalakan motornya. Namun kali ini, tujuannya bukan sekadar mencari penumpang. Ia berhenti di sebuah gedung tua. Menatapnya lama. Seolah mengingat sesuatu. Atau mungkin, memastikan sesuatu. Angin berhembus pelan. Membawa pertanda bahwa sesuatu besar akan segera terjadi. Dan tak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap. Pagi itu terasa berbeda. Udara di kantor polisi tidak lagi sekadar dipenuhi rutinitas, tetapi juga ketegangan yang samar. Setiap langkah terdengar lebih berat, setiap tatapan terasa lebih curiga. Pengumuman tentang pemeriksaan internal semalam seperti menjadi api kecil yang perlahan membesar. Semua orang mulai menjaga sikap, termasuk mereka yang dulu paling lantang tertawa. Lina berdiri di depan mejanya, mencoba menyusun berkas dengan rapi. Tangannya bergerak cepat, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia bisa merasakan perubahan suasana, namun ia belum tahu arah dari semua ini. Lin. Suara itu membuatnya menoleh. Rika, salah satu rekan yang dulu sering mencibirnya, kini berdiri dengan wajah sedikit tegang. Kamu sudah dengarkan soal audit itu? Lina mengangguk singkat. Semua juga sudah dengar. Rika mendekat sedikit, menurunkan suaranya. Kabarnya ini bukan audit biasa. Lina mengernyit. Maksudnya? Rika menatap sekeliling, memastikan tak ada yang terlalu dekat. Ada yang bilang, ini soal uang. Jumlahnya besar. Lina diam. Ia bukan orang yang mudah percaya gosip, tapi cara Rika berbicara kali ini berbeda. Tidak ada nada merendahkan seperti biasanya. Justru ada kekhawatiran yang nyata. Kenapa kamu bilang ke aku? Tanya Lina pelan. Rika tersenyum tipis. Mungkin karena, kamu satu-satunya yang gak pernah ikut campur. Kalimat itu menggantung. Sebelum Lina sempat menanggapi, Rika sudah berjalan pergi. Lina kembali menatap berkas di tangannya. Satu kalimat itu terus terngiang. Tidak pernah ikut campur. Apakah itu berarti, yang lain ikut terlibat? Di sisi lain kota, Budi sedang berhenti di sebuah warung kecil. Ia duduk santai, meminum kopi hitam yang masih mengepul. Dari luar, ia tampak seperti pria biasa yang sedang beristirahat. Namun matanya terus bergerak. Mengamati. Tak jauh dari sana, dua pria berbicara dengan nada pelan. Wajah mereka tegang, sesekali menoleh ke kanan dan kiri. Budi tidak menatap langsung. Ia hanya mendengarkan. Katanya sudah mulai diperiksa, ujar salah satu pria. Kita amankan, jawab yang lain. Selama semua diam, aman. Budi meneguk kopinya perlahan. Senyumnya tipis. Seolah potongan puzzle yang selama ini ia kumpulkan mulai membentuk gambar yang utuh. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Singkat. Percepat. Waktu tidak banyak. Budi mengunci layar. Wajahnya kembali tenang. Namun langkahnya setelah itu, lebih pasti. Sore hari, Lina dipanggil ke ruang atasannya. Langkahnya mantap, meski dalam hati ada sedikit rasa tidak nyaman. Ia mengetuk pintu, lalu masuk setelah dipersilakan. Di dalam, suasana terasa lebih dingin.
Atasannya duduk di balik meja, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Duduk, Lina. Lina menurut. Ada yang ingin saya tanyakan. Silakan, Pak. Atasannya membuka sebuah map. Selama ini, kamu tidak pernah terlibat dalam kegiatan di luar prosedur, benar? Pertanyaan itu membuat Lina sedikit terkejut. Maksud Bapak? Jawab saja. Lina menarik napas pelan. Saya selalu bekerja sesuai aturan. Beberapa detik hening. Atasannya menatapnya tajam, seolah mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Bagus. Map itu ditutup. Tetap seperti itu. Lina mengangguk. Namun saat ia berdiri dan hendak keluar, atasannya kembali berbicara. Dan satu lagi. Lina berhenti. Jaga dirimu. Tidak semua yang terlihat tenang itu benar-benar aman. Kalimat itu membuat bulu kuduk Lina merinding. Ia keluar dari ruangan dengan langkah lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan sekarang, ia mulai merasakannya. Malam hari, hujan turun deras. Lina duduk di ruang tamu, menunggu Budi pulang. Jam sudah menunjukkan larut malam, namun suaminya belum juga terlihat. Perasaan gelisah mulai muncul. Hingga akhirnya suara motor terdengar di luar. Lina segera berdiri. Pintu terbuka. Budi masuk dengan jaket basah, wajahnya sedikit lelah. Kamu lama sekali, ucap Lina. Budi tersenyum tipis. Orderan banyak. Jawaban sederhana. Terlalu sederhana. Lina menatapnya lebih lama dari biasanya. Ya? Kamu pernah enggak? Ngerasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan di tempat aku kerja? Pertanyaan itu membuat Budi berhenti sejenak. Namun hanya sejenak. Kenapa tanya begitu? Perasaanku aja. Budi berjalan mendekat. Ia menatap Lina dengan tenang. Kalau memang ada, kamu harus hati-hati. Lina mengangguk pelan. Tapi kamu tahu sesuatu? Budi tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Aku cuma tukang ojek, Lin. Jawaban itu seharusnya menenangkan. Namun entah kenapa, justru terasa seperti dinding. Seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Malam semakin larut. Saat Lina tertidur, Budi kembali duduk sendiri. Namun kali ini, ia tidak membuka ponselnya. Ia hanya menatap ke depan. Seolah sedang menghitung waktu. Sedikit lagi, bisiknya pelan. Di luar, hujan belum berhenti. Dan di suatu tempat yang tidak diketahui Lina, beberapa orang sedang berkumpul dalam ruangan gelap. Wajah-wajah tegang. Suara-suara pelan. Kita harus bersihkan semuanya. Termasuk siapa saja yang tahu. Salah satu dari mereka menyebut nama. Nama yang membuat suasana mendadak sunyi. Lina. Tanpa ia sadari, bukan hanya hinaan yang mengintainya sekarang, tapi juga bahaya yang nyata. Dan permainan ini baru saja dimulai. Pagi itu, Lina bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan sekadar lelah, tapi gelisah. Seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung hari, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi cukup kuat untuk membuat dadanya terasa sesak. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai beberapa detik lebih lama dari biasanya. Di dapur, Budi sudah lebih dulu bangun. Seperti biasa. Tenang. Sederhana. Seolah dunia tidak sedang bergerak menuju sesuatu yang besar. Kamu melamun? Tanya Budi sambil menuangkan teh hangat. Lina tersadar. Cuma kepikiran kerjaan. Budi mengangguk pelan. Tidak bertanya lebih jauh. Sikapnya itu, yang dulu terasa menenangkan, kini justru membuat Lina semakin merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun ia tidak memaksa. Ia berangkat kerja dengan pikiran yang belum selesai. Di kantor, suasana semakin berubah. Tak ada lagi tawa keras. Tak ada lagi candaan berlebihan. Yang ada hanya bisikan, tatapan cepat, dan langkah-langkah yang terasa hati-hati. Lina berjalan melewati lorong. Beberapa orang menghentikan percakapan saat ia lewat. Yang lain pura-pura sibuk. Semuanya terasa tidak wajar. Di meja kerjanya, Lina menemukan sebuah map yang tidak ia kenal. Tanpa nama, tanpa keterangan. Hanya tergeletak begitu saja. Ia mengernyit, lalu membukanya perlahan. Isi di dalamnya membuat napasnya tertahan. Dokumen, rekening, angka-angka besar, dan beberapa nama yang tidak asing baginya. Rekan-rekannya sendiri. Lina menutup map itu dengan cepat.
Jantungnya berdegup lebih kencang. Ini bukan sekadar dugaan lagi. Ini bukti. Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana dokumen ini bisa sampai ke mejanya? Lina. Suara itu membuatnya terlonjak. Seorang anggota berdiri di samping mejanya. Kamu dipanggil ke ruang rapat sekarang. Lina mengangguk. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan map itu. Ia menyelipkannya ke dalam tas. Sebuah keputusan spontan. Namun entah kenapa, ia merasa harus melakukannya. Ruang rapat penuh. Semua anggota duduk dengan wajah serius. Di depan, beberapa pejabat berdiri, termasuk wajah-wajah yang jarang terlihat. Salah satu dari mereka mulai berbicara. Mulai hari ini, pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh. Suasana semakin tegang. Kami sudah mengantongi beberapa bukti awal. Kalimat itu seperti petir. Beberapa orang menunduk. Yang lain saling melirik. Lina mencoba tetap tenang. Namun pikirannya terus kembali pada map di dalam tasnya. Apakah ini bagian dari itu? Aturan 1. Lanjut suara itu. Tidak ada yang boleh keluar dari proses ini tanpa pemeriksaan. Aturan 2. Siapapun yang terbukti terlibat, akan ditindak tegas. Hening. Tak ada yang berani bersuara. Namun Lina bisa merasakan sesuatu. Ketakutan. Yang perlahan menyebar. Selesai rapat, semua orang keluar dengan langkah cepat. Lina berjalan menuju lorong belakang. Ia butuh udara. Butuh waktu untuk berpikir. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu. Dua orang berdiri di ujung lorong. Berbicara pelan. Saat mereka menyadari kehadiran Lina, percakapan itu langsung berhenti. Tatapan mereka berubah. Dingin. Mencurigakan. Lina menahan napas. Lalu berjalan melewati mereka tanpa berkata apapun. Namun di dalam hati, ia tahu. Ia sudah masuk terlalu dalam. Sore hari, Lina pulang lebih cepat. Pikirannya penuh. Ia masuk ke rumah dengan langkah pelan. Budi belum pulang. Kesempatan itu ia gunakan untuk membuka kembali map yang ia bawa. Ia duduk di meja. Membuka satu persatu halaman. Semakin ia membaca, semakin jelas gambaran yang terbentuk. Ini bukan kasus kecil. Ini jaringan besar. Dan yang membuatnya semakin tidak tenang. Ada tanda. Sebuah simbol kecil di beberapa halaman. Simbol yang terasa familiar. Namun ia tidak tahu dari mana. Pintu tiba-tiba terbuka. Lina terkejut. Budi masuk. Matanya langsung tertuju pada meja. Pada dokumen yang terbuka. Beberapa detik. Hening. Kamu dapat dari mana itu? Nada suara Budi berubah. Tidak keras. Tapi lebih dalam. Lina menatapnya. Ada di meja aku. Budi mendekat. Matanya meneliti setiap halaman dengan cepat. Seolah ia sudah mengenal semuanya. Ini bukan hal yang seharusnya kamu pegang. Kalimat itu membuat Lina terpaku. Kamu tahu ini? Tanya Lina. Budi tidak langsung menjawab. Ia menutup map itu perlahan. Lina, mulai sekarang, kamu harus lebih hati-hati. Kenapa? Budi menatapnya. Tatapannya berbeda. Lebih tajam. Lebih serius. Karena kamu sekarang bukan cuma saksi. Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan suara pelan. Kamu sudah jadi target. Jantung Lina seperti berhenti sesaat. Target? Siapa? Namun Budi tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam. Seolah sedang menahan sesuatu. Percaya sama aku, ucapnya akhirnya. Tolong. Kalimat itu sederhana. Namun penuh tekanan. Lina menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak mengenal pria di depannya. Dan malam itu, saat Lina mencoba tidur, di luar rumah, sebuah mobil berhenti cukup lama. Lampunya mati. Mesinnya pelan. Seolah menunggu, mengamati, dan memastikan bahwa permainan ini sudah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lina tidak benar-benar tidur. Matanya terpejam, tapi pikirannya terus berjalan. Kata-kata Budi masih terngiang jelas di kepalanya. Kamu sudah jadi target. Kalimat itu bukan sekadar peringatan. Itu ancaman. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika suara samar terdengar dari luar rumah. Seperti langkah kaki yang berhenti sejenak, lalu bergerak lagi. Lina membuka mata perlahan. Sunyi. Namun justru itu yang membuatnya semakin tegang. Ia bangkit pelan dari tempat tidur,
berusaha tidak menimbulkan suara. Dari celah jendela, ia mengintip keluar. Gelap. Terlalu gelap. Namun ada sesuatu. Siluet. Seseorang berdiri tidak jauh dari pagar. Lina menahan napas. Sosok itu tidak bergerak. Seolah sedang memperhatikan rumahnya. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. Lina tersentak. Ia hampir berteriak. Namun suara itu tertahan saat melihat Budi di belakangnya. "Jangan," bisik Budi pelan. Lina menatapnya. Jantungnya masih berdegup kencang. "Kamu lihat itu?" tanya Lina pelan. Budi tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah jendela. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Aku sudah tahu mereka akan datang," katanya pelan. Lina membeku. "Mereka?" Budi menarik Lina menjauh dari jendela. "Mulai sekarang, jangan pernah buka tirai kalau malam." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. "Budi, sebenarnya ini semua apa?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Budi terdiam beberapa detik. Seolah menimbang. Namun lagi-lagi, ia tidak menjawab secara langsung. "Yang penting kamu aman." Kalimat itu kembali muncul. Dan sekali lagi, Lina merasa seperti berbicara dengan seseorang yang menyembunyikan banyak hal. Di luar, sosok itu akhirnya pergi. Namun rasa aman tidak ikut kembali. Pagi hari, Lina berangkat kerja dengan perasaan waspada. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap orang terlihat mencurigakan. Di kantor, suasana semakin tegang. Beberapa meja kosong. Beberapa nama tidak terlihat sejak pagi. Bisikan mulai terdengar lagi. "Kemarin ada yang dipanggil," katanya langsung diperiksa. "Serius?" Lina duduk di kursinya. Ia mencoba terlihat biasa. Namun matanya terus mengamati sekitar. Hingga sebuah kejadian membuat suasana berubah drastis. Seorang anggota tiba-tiba dibawa keluar ruangan. 2 orang dari tim pemeriksa mengiringinya. Wajahnya pucat. Langkahnya lemah. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani bertanya. Tak ada yang berani menolong. Lina menelan ludah. Ini nyata. Ini bukan sekadar isu lagi. Dan yang lebih menakutkan, semua ini terjadi begitu cepat. Tak lama setelah itu, Rika kembali mendekatinya. Namun kali ini, tidak ada senyum. Tidak ada sikap santai. "Lin, aku harus ngomong sesuatu." Lina menatapnya. "Apa?" Rika terlihat ragu. Namun akhirnya ia mendekat lebih dekat. "Nama kamu mulai disebut." Dunia Lina seolah berhenti. "Apa maksud kamu?" "Ada yang bilang, kamu pegang sesuatu." Lina langsung teringat map di rumah. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Itu nggak benar." Rika menatapnya dalam. "Kamu yakin?" Lina tidak menjawab. Dan dari situ, Rika seolah sudah mendapatkan jawabannya. "Kamu harus hati-hati," bisik Rika. "Kali ini bukan soal ejekan lagi." Lina mengangguk pelan. Ia tahu. Ia sudah merasakannya. Siang hari, Lina dipanggil lagi. Namun kali ini bukan oleh atasannya. Melainkan oleh tim pemeriksa. Ruangan itu dingin. Lebih sunyi dari sebelumnya. Seorang pria duduk di depan. Tatapannya tajam. "Kami hanya ingin beberapa klarifikasi." Lina duduk. Mencoba tetap tenang. "Apakah kamu mengetahui adanya aliran dana tidak resmi di lingkungan kerja kamu?" Pertanyaan langsung. Tanpa basa-basi. Lina menarik napas. "Saya tidak terlibat." "Kami tidak bertanya soal keterlibatan." Pria itu menatapnya lebih dalam. "Kami bertanya, apakah kamu tahu?" Lina terdiam. Beberapa detik terasa sangat lama. "Tidak," jawabnya akhirnya. Pria itu tidak langsung bereaksi. Ia hanya mencatat sesuatu. Lalu mengangguk. "Baik." Pemeriksaan itu selesai lebih cepat dari yang Lina bayangkan. Namun justru itu yang membuatnya semakin tidak tenang. Seolah ini baru permulaan. Saat ia keluar ruangan, langkahnya terasa lebih berat. Ia tahu. Mereka belum percaya. Dan mungkin, mereka sudah mengawasinya. Sore hari, saat Lina hendak pulang, ia merasa sesuatu yang aneh. Langkah kaki di belakangnya. Konsisten. Mengikuti. Ia mempercepat langkah. Langkah itu juga ikut cepat. Lina menoleh. Namun orang itu langsung berpura-pura berjalan ke arah lain. Jantung Lina berdegup kencang. Ia hampir berlari menuju gerbang. Dan di sana, Budi sudah menunggu.
Seperti biasa. Namun kali ini, kehadirannya terasa berbeda. Lebih seperti penjaga. Daripada sekadar suami. Kamu telat, ucap Budi. Lina tidak menjawab. Ia langsung naik ke motor. Sepanjang perjalanan, ia tidak bicara. Namun tangannya mencengkeram jaket Budi lebih kuat dari biasanya. Seolah mencari rasa aman. Di tengah jalan, Budi tiba-tiba mengambil jalur berbeda. Ini bukan jalan pulang, ucap Lina. Aku tahu. Jawaban singkat. Kenapa kita ke sini? Budi tidak menjawab. Ia terus melaju. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat sepi. Gudang tua. Sunyi. Dan terasa asing. Lina turun perlahan. Perasaannya tidak enak. Budi, ini tempat apa? Budi mematikan mesin. Lalu menatap Lina. Wajahnya serius. Tidak ada lagi senyum sederhana seperti biasanya. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Lina benar-benar merasa bahwa hidupnya akan berubah setelah malam ini. Gudang tua itu berdiri sunyi di tengah lahan kosong. Ket temboknya mengelupas, pintunya berkarat, dan lampu di luar hanya berkedip pelan, seolah sudah lama tak dirawat. Angin malam berhembus dingin, membawa suasana yang membuat bulu kuduk meremang. Lina berdiri di depan pintu itu. Ragu. Budi, ini tempat apa sebenarnya? Suaranya pelan, tapi jelas. Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah maju, membuka pintu perlahan. Suara engsel berderit panjang. Di dalam, gelap. Namun saat lampu dinyalakan, pemandangan di dalam membuat Lina terpaku. Ruangan itu jauh dari kesan gudang biasa. Ada meja besar di tengah. Beberapa layar monitor. Papan penuh catatan. Foto-foto. Dokumen. Dan nama-nama. Banyak nama. Lina melangkah masuk perlahan. Matanya bergerak dari satu titik ke titik lain. Semua terasa seperti ruang operasi rahasia. Bukan tempat penyimpanan barang. Tapi tempat menyusun sesuatu yang besar. Ini. Lina tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Budi menutup pintu di belakang mereka. Lalu berjalan ke arah meja. Semua ini sudah berjalan lama. Ucapnya tenang. Lina menatapnya. Budi, kamu sebenarnya siapa? Pertanyaan itu akhirnya keluar tanpa ragu. Budi diam beberapa detik. Lalu ia menarik sebuah map dari meja. Membukanya. Dan mendorongnya ke arah Lina. Lihat sendiri. Lina mengambil map itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia membuka halaman pertama. Dan napasnya tertahan. Foto-foto. Rekaman transaksi. Catatan aliran dana. Dan yang paling mengejutkan, semua mengarah ke satu tempat. Kantornya. Kamu, ngumpulin ini semua? Tanya Lina pelan. Budi mengangguk. Bukan cuma aku. Lina menatapnya lebih dalam. Kenapa? Budi menarik napas. Karena ini bukan kasus kecil, Lina. Ia berjalan ke papan besar di dinding. Menunjuk beberapa nama. Ini jaringan. Dan mereka sudah lama bermain. Lina mencoba mencerna semuanya. Namun satu hal masih belum masuk akal. Kenapa kamu? Tanyanya lagi. Budi menatapnya. Tatapannya berubah. Lebih tegas. Lebih dalam. Karena aku punya alasan. Jawaban itu tidak cukup. Alasan apa? Budi mendekat sedikit. Namun kali ini, ia tidak menghindar. Ia tidak berputar. Ia menatap Lina langsung di mata. Karena ini tugasku. Kalimat itu jatuh begitu saja. Namun dampaknya terasa besar. Tugas? Ulang Lina. Budi mengangguk. Selama ini, aku menyamar. Dunia Lina seperti berhenti. Menyamar. Kata itu bergema di kepalanya. Maksud kamu, semua ini. Termasuk pekerjaan aku sebagai ojek. Lina mundur selangkah. Matanya membesar. Jadi, semua ini bohong. Budi langsung menggeleng. Tidak semuanya. Jawaban itu cepat. Seolah ia tidak ingin Lina salah paham. Perasaanku ke kamu, itu nyata. Kalimat itu membuat Lina terdiam. Namun luka tetap terasa. Kenapa kamu gak pernah bilang? Budi menunduk sejenak. Karena kamu harus tetap bersih dari semua ini. Lina tertawa kecil. Namun bukan tawa bahagia. Bersih? Suaranya bergetar. Aku dihina setiap hari, Budi.
Aku dipandang rendah. Aku dipermalukan. Dan kamu, diam saja. Setiap kata terasa berat. Budi tidak membantah. Ia hanya mendengarkan. Satu kata saja dari kamu, mungkin semuanya bisa beda. Air mata mulai menggenang di mata Lina. Namun ia menahannya. Aku nggak butuh kamu jadi orang besar. Aku cuma butuh kamu jujur. Ruangan itu hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Budi akhirnya berbicara. Aku tahu aku salah. Nada suaranya rendah. Tapi kalau aku bilang dari awal. Ia berhenti sejenak. Nyawamu bisa lebih terancam dari sekarang. Kalimat itu membuat Lina terdiam. Budi melanjutkan. Mereka bukan orang biasa, Lina. Mereka bisa melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka. Lina menatap dokumen di tangannya. Semua mulai terasa masuk akal. Ancaman, pengawasan, dan map yang tiba-tiba muncul di mejanya. Map itu, ucap Lina pelan. Itu dari kamu. Budi mengangguk. Aku butuh kamu melihat sendiri. Supaya kamu tahu, kamu ada di sisi mana. Lina mengangkat wajahnya. Sisi mana maksud kamu? Budi menatapnya dalam. Sisi yang benar. Kalimat itu sederhana. Namun terasa berat. Dan sekarang, lanjut Budi. Kamu harus memilih. Lina terdiam. Pilih. Kata itu terasa seperti beban. Kalau aku ikut kamu. Budi mengangguk. Artinya kamu siap menghadapi semuanya. Dan kalau aku enggak? Budi tidak langsung menjawab. Namun tatapannya sudah cukup. Permainan ini tetap berjalan. Tanpa kamu. Lina memejamkan mata sejenak. Pikirannya berputar. Semua yang ia alami. Semua yang ia rasakan. Semua penghinaan. Semua luka. Dan sekarang, semua itu ternyata bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membuka mata. Menatap Budi. Kalau aku ikut. Suaranya pelan. Tolong, jangan ada yang kamu sembunyikan lagi. Budi mengangguk. Tidak akan. Lina menghela napas panjang. Lalu berkata dengan tegas. Aku ikut. Kalimat itu seperti titik balik. Namun di saat yang sama, sebuah suara terdengar dari luar. Langkah kaki. Lebih dari satu. Budi langsung menoleh. Wajahnya berubah. Cepat. Lampu dimatikan. Ruangan kembali gelap. Suara pintu luar berderit. Dan detik itu juga, Lina sadar bahwa keputusan yang baru saja ia ambil membawanya langsung ke dalam bahaya yang sesungguhnya. Langkah kaki itu semakin dekat. Suara sepatu menghantam lantai semen terdengar jelas, memecah kesunyian gudang yang gelap. Lina menahan napas, jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suara itu terdengar keluar. Budi menarik tangannya pelan. Jangan bergerak, bisiknya sangat pelan. Lina mengangguk. Matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dari celah kecil di antara tumpukan barang, bayangan beberapa orang terlihat masuk ke dalam gudang. Cahaya senter menyapu ruangan, menelusuri setiap sudut. Mereka pasti di sini. Suara kasar terdengar. Kita cari sampai ketemu. Lina merasakan tangannya semakin dingin. Ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini nyata. Dan mereka datang mencarinya. Budi bergerak perlahan, membawa Lina mundur ke arah pintu belakang yang hampir tak terlihat. Setiap langkah dihitung. Setiap suara ditekan. Namun tiba-tiba, senter mengarah tepat ke arah mereka. Di sana. Suara itu tegas. Detik berikutnya, semuanya terjadi cepat. Lari, bisik Budi. Tanpa menunggu, ia menarik Lina menuju pintu belakang. Mereka mendorongnya, berlari keluar ke area sempit di belakang gudang. Suara langkah mengejar terdengar di belakang. Kejar. Lina hampir tersandung. Namun Budi tidak melepaskan tangannya. Mereka berlari menembus kegelapan, melewati semak dan jalan sempit yang nyaris tak terlihat. Nafas Lina tersengal, tubuhnya mulai lelah. Namun ketakutan memaksanya terus bergerak. Di belakang, suara semakin dekat. Satu dari mereka hampir menyusul. Budi tiba-tiba berhenti. Ia mendorong Lina ke arah samping. Masuk ke sana. Sebuah celah sempit di antara bangunan tua. Terus jalan, jangan berhenti. Budi. Nada suara Lina panik. Namun Budi menggeleng. Aku akan nyusul. Tanpa memberi waktu, ia berbalik arah.
Langkahnya menjauh. Menuju sumber suara. Lina ingin berteriak. Namun ia tahu, ini bukan saatnya. Ia masuk ke celah itu. Berjalan cepat. Lalu berlari lagi. Air mata mulai jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Hingga akhirnya ia keluar ke jalan kecil yang sepi. Ia berhenti. Menoleh ke belakang. Gelap. Tak ada siapa-siapa. Budi, bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa berat. Hingga suara motor terdengar mendekat. Lina menegang. Namun saat motor itu berhenti di depannya, ia melihat wajah yang ia kenal. Budi. Masih tenang. Namun napasnya sedikit berat. Naik. Ucapnya singkat. Lina tidak banyak bertanya. Ia langsung naik ke motor. Motor melaju cepat meninggalkan tempat itu. Jalanan gelap. Angin malam terasa dingin di wajah. Namun di dalam hati Lina, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi hanya takut. Ia mulai sadar bahwa ia sudah berada di dalam permainan yang tidak bisa dihentikan. Setelah cukup jauh, Budi memperlambat motor. Mereka berhenti di tempat yang berbeda. Bukan rumah, bukan gudang, melainkan sebuah rumah kecil yang tampak kosong. Ini tempat aman sementara, kata Budi. Lina turun. Matanya masih memandang sekitar dengan waspada. Kita nggak pulang? Belum. Jawaban itu tegas. Mereka sudah tahu kita. Kalimat itu membuat Lina terdiam. Mereka sekarang bukan lagi sekadar orang, tapi musuh. Di dalam rumah itu, suasana sunyi. Budi menutup pintu, memastikan semuanya aman. Lina duduk di kursi kayu. Tubuhnya lelah. Pikirannya penuh. Ini semua terlalu cepat, ucap Lina pelan. Budi duduk di depannya. Aku tahu. Kenapa mereka langsung nyari kita? Budi menatapnya. Karena seseorang membocorkan. Lina mengernyit. Maksud kamu, ada orang dalam? Budi mengangguk. Dan itu yang paling berbahaya. Hening. Lina menunduk. Semua orang di kantornya kini terasa mencurigakan. Tak ada yang bisa dipercaya. Termasuk aku? Tanya Lina pelan. Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Budi langsung menggeleng. Tidak pernah. Jawaban itu cepat. Pasti. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Lina merasa sedikit tenang. Namun hanya sedikit. Karena ia tahu, ini belum selesai. Budi berdiri. Ia membuka tas kecil yang dibawanya. Mengeluarkan beberapa dokumen dan sebuah alat kecil. Lina memperhatikan. Apa itu? Alat rekam. Lina terdiam. Mulai sekarang, kita nggak cuma bertahan. Budi menatapnya. Tatapannya tajam. Kita mulai menyerang. Kalimat itu terasa berbeda. Tidak lagi defensif, tapi ofensif. Besok, lanjut Budi. Kamu tetap masuk kerja seperti biasa. Lina terkejut. Setelah semua ini. Justru karena semua ini. Lina menatapnya. Dan aku harus ngapain? Budi mendekat. Dengar. Dan cari tahu, siapa yang bocor. Lina menarik napas dalam. Ini bukan lagi sekadar bertahan hidup. Ini misi. Dan ia sekarang bagian dari itu. Malam semakin larut. Di luar, suasana tetap sunyi. Namun di suatu tempat yang lain, seseorang sedang berbicara di telepon. Mereka lolos. Suara di seberang terdengar dingin. Kalau begitu, kita percepat. Dan perempuan itu? Hening sejenak. Lalu jawaban datang. Kalau perlu, hilangkan. Kalimat itu jatuh tanpa emosi, tanpa ragu, dan tanpa belas kasihan. Sementara itu, di rumah kecil yang sunyi, Lina menutup matanya perlahan. Tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil malam ini telah membawa dirinya semakin dekat ke pusat dari semua kebenaran. Pagi datang terlalu cepat. Lina membuka mata dengan tubuh yang masih terasa lelah, namun pikirannya sudah terjaga sepenuhnya. Malam sebelumnya terus berputar di kepalanya. Suara langkah, kejaran, ancaman, dan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia duduk perlahan. Rumah kecil itu masih sunyi. Budi sudah bangun lebih dulu.
Seperti biasa. Namun kali ini, suasananya berbeda. Di meja, beberapa dokumen sudah tersusun rapi. Budi berdiri di dekat jendela, memperhatikan keadaan luar dengan serius. Kamu harus tetap seperti biasa, ucapnya tanpa menoleh. Lina mengangguk pelan. Meskipun hatinya tahu, tidak ada yang benar-benar biasa lagi. Aku akan jemput kamu seperti biasa juga. Lanjut Budi. Lina menatapnya. Kalau mereka curiga? Budi akhirnya menoleh. Justru itu yang kita butuhkan. Kalimat itu membuat Lina terdiam. Permainan ini bukan lagi soal aman atau tidak. Tapi soal siapa yang lebih dulu membaca langkah lawan. Beberapa saat kemudian, Lina sudah kembali mengenakan seragamnya. Rapi. Tegap. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Kewaspadaan. Dan tekad. Perjalanan menuju kantor terasa lebih sunyi. Tak banyak percakapan. Namun genggaman tangan Lina di jaket Budi terasa lebih kuat. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu. Ia tidak sendiri. Sesampainya di kantor, suasana langsung terasa aneh. Beberapa orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Bisikan mulai terdengar lagi. Namun kali ini, bukan sekadar ejekan, melainkan kecurigaan. Dia datang juga. Berani juga ya. Lina berjalan tegap. Ia tidak menunduk. Tidak menghindar. Ia justru menatap balik. Dan itu membuat beberapa orang langsung memalingkan wajah. Di meja kerjanya, semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Dan justru itu yang membuatnya semakin waspada. Ia duduk. Membuka berkas. Namun matanya terus bergerak. Mengamati. Mengingat. Sesuai yang Budi katakan. Amati. Dengar. Dan cari tahu. Tak lama, Rika datang lagi. Namun kali ini, langkahnya lebih cepat. Wajahnya pucat. Lin, kamu kemarin kemana? Pertanyaan itu langsung menusuk. Lina tetap tenang. Kenapa? Kamu dicari. Siapa? Rika menelan ludah. Tim pemeriksa, dan beberapa orang lain. Lina menatapnya. Ada apa? Rika mendekat. Lebih dekat dari biasanya. Katanya, kamu hilang semalam. Kalimat itu membuat Lina sadar. Mereka benar-benar mengawasinya. Aku cuma pulang, jawab Lina singkat. Rika menatapnya beberapa detik. Seolah mencoba membaca kebohongan. Namun akhirnya ia menghela napas. Lin, kamu harus hati-hati. Aku tahu. Bukan, ini beda. Rika menoleh ke sekeliling. Lalu berbisik. Ada yang mulai panik. Lina mengernyit. Panik kenapa? Karena mereka tahu, ada yang bocor. Kalimat itu seperti potongan puzzle. Dan Lina mulai melihat gambarnya. Dan mereka pikir itu aku? Tanya Lina pelan. Rika tidak menjawab. Namun ekspresinya sudah cukup. Beberapa saat kemudian, suasana kantor tiba-tiba berubah. Pintu utama terbuka. Beberapa orang masuk. Bukan anggota biasa. Langkah mereka tegas. Tatapan mereka tajam. Tim pemeriksa. Semua orang langsung diam. Salah satu dari mereka berjalan ke depan. Kami akan melanjutkan pemeriksaan. Suara itu berat. Tidak memberi ruang untuk bantahan. Dan mulai sekarang, siapapun yang mencoba menghalangi proses ini, akan dianggap terlibat. Suasana semakin mencekam. Lina merasakan sesuatu. Tatapan. Beberapa orang melihat ke arahnya. Lebih lama. Lebih tajam. Ia tahu. Namanya sudah ada di dalam permainan ini. Siang hari, Lina mulai bergerak. Ia berpura-pura mencari berkas. Namun sebenarnya, ia mengamati. Siapa yang gelisah? Siapa yang menghindar? Siapa yang terlalu tenang? Dan di antara semua itu, satu orang menarik perhatiannya. Seorang perwira senior. Selama ini terlihat santai. Namun hari ini, terlalu diam. Matanya sesekali mengarah ke pintu. Tangannya sering menggenggam ponsel. Seolah menunggu sesuatu. Lina memperhatikan dari jauh. Mengikuti dengan cara yang tidak mencolok. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu. Pesan masuk di ponsel pria itu. Sekilas. Namun cukup. Satu kata. Gagal. Jantung Lina berdegup lebih cepat. Gagal. Apakah itu tentang tadi malam? Ia mundur perlahan. Berusaha tidak menarik perhatian. Namun saat ia berbalik,
Seseorang sudah berdiri di belakangnya. Lina. Suara itu membuatnya berhenti. Ia menoleh. Pria itu, perwira senior itu, menatapnya dengan senyum tipis. Kamu lagi apa di sini? Nada suaranya tenang. Namun matanya, tidak. Lina mencoba tetap santai. Mencari berkas, Pak. Pria itu mengangguk. Namun tidak langsung pergi. Ia justru mendekat sedikit. Tahu enggak? Sekarang banyak yang sedang diawasi. Kalimat itu terasa seperti ancaman. Atau mungkin, sedang mengawasi. Lina menahan napas. Namun wajahnya tetap tenang. Saya cuma kerja, Pak. Pria itu tersenyum lagi. Namun kali ini lebih dingin. Bagus. Ia berbalik. Dan berjalan pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata pelan. Hati-hati ya, Lina. Langkahnya kembali terdengar. Menjauh. Meninggalkan Lina yang berdiri diam. Jantungnya berdetak keras. Kini ia tahu. Ia sudah menemukan satu petunjuk. Namun di saat yang sama, ia juga baru saja menarik perhatian orang yang salah. Dan di luar sana, Budi berdiri tidak jauh dari kantor. Menatap ke arah gedung itu. Tatapannya tajam. Seolah ia tahu bahwa sesuatu baru saja berubah. Dan permainan ini akan segera memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap menit terasa seperti diawasi. Lina duduk di mejanya, berpura-pura fokus pada berkas, namun pikirannya terus mengulang kejadian tadi. Pesan singkat itu. Kata, gagal. Dan tatapan perwira senior yang terlalu tenang untuk dianggap biasa. Ia tahu satu hal. Orang itu berbahaya. Namun ia belum tahu seberapa jauh. Sore mulai turun ketika Lina memutuskan untuk bergerak lagi. Ia berdiri, mengambil beberapa map kosong, lalu berjalan menuju ruang arsip. Tempat yang jarang ramai. Dan sering menjadi tempat orang-orang berbicara tanpa ingin didengar. Langkahnya pelan. Terukur. Ia masuk ke dalam ruangan. Sunyi. Hanya suara kipas tua yang berputar pelan. Lina berpura-pura mencari berkas, namun matanya mengamati setiap sudut. Hingga akhirnya, suara pintu terbuka. Ia langsung menunduk. Dua orang masuk. Suara mereka pelan, namun cukup jelas di ruangan yang sunyi itu. Kamu yakin aman? Suara pertama terdengar tegang. Kita nggak punya pilihan. Jawab yang lain. Lina menahan napas. Ia mengenali salah satu suara itu. Perwira senior itu. Audit ini terlalu cepat. Lanjut suara pertama. Kita harus bersihkan semua sebelum terlambat. Dan perempuan itu? Tanya suara kedua. Hening sejenak. Lina merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Kalau dia cuma tahu sedikit, kita bisa tekan. Kalau tidak. Kalimat itu menggantung. Namun Lina tahu kelanjutannya. Habisi. Satu kata. Pendek. Namun cukup untuk membuat tubuh Lina membeku. Ia menutup matanya sejenak. Berusaha tetap tenang. Langkah kaki mulai mendekat. Lina cepat mengambil satu map, berpura-pura membaca. Pintu terbuka lebih lebar. Mereka keluar. Langkah mereka menjauh. Namun bagi Lina, semuanya sudah berubah. Ini bukan lagi permainan. Ini perburuan. Ia keluar dari ruang arsip dengan langkah cepat. Namun tetap berusaha terlihat normal. Setiap orang yang ia lewati kini terasa seperti ancaman. Ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus keluar dari sana secepat mungkin. Saat sampai di luar gedung, ia langsung mencari Budi. Dan seperti biasa, Budi sudah ada di sana. Namun kali ini, wajah Lina berbeda. Ia langsung mendekat. Budi, kita harus pergi sekarang. Nada suaranya tegas. Budi langsung memahami. Tanpa banyak tanya, ia menyalakan motor. Mereka pergi. Cepat. Sepanjang perjalanan, Lina menceritakan semuanya. Setiap kata, setiap detail. Budi mendengarkan dengan serius. Tak sekalipun memotong. Hingga akhirnya, ia memperlambat motor. Berarti kita sudah dekat. Ucapnya pelan. Lina menatapnya. Dekat apa? Kebenaran. Namun Lina tidak merasa lega. Justru sebaliknya. Dia bilang, kalau aku tahu terlalu banyak. Ia tidak melanjutkan. Namun Budi sudah mengerti. Mulai sekarang, kamu nggak boleh sendiri.
Lina mengangguk. Tapi aku juga nggak bisa berhenti sekarang. Budi menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat tekad yang sama kuatnya. Baik, kata Budi. Kita lanjutkan. Malam itu, mereka kembali ke rumah aman. Namun suasananya tidak lagi sama. Bukan hanya waspada, tapi siap. Budi membuka peta kecil di atas meja. Menunjukkan beberapa titik. Ini jalur mereka. Ini tempat pertemuan. Dan ini, ia menunjuk satu titik. Tempat semuanya akan berakhir. Lina menatap titik itu. Kenapa kamu yakin? Budi tersenyum tipis. Karena mereka juga mulai panik. Kalimat itu membuat Lina mengerti. Saat seseorang panik, mereka membuat kesalahan. Dan itulah kesempatan. Namun di saat yang sama, sebuah pesan masuk ke ponsel Budi. Ia membuka. Membacanya. Wajahnya langsung berubah. Lina menyadarinya. Ada apa? Budi mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam. Rencana berubah. Apa maksudnya? Budi menatapnya beberapa detik. Lalu berkata pelan. Mereka tahu kita. Dunia Lina seperti berhenti. Sejak kapan? Budi menggeleng. Belum pasti. Tapi yang jelas. Ia berhenti sejenak. Mereka tidak akan menunggu lagi. Hening. Udara terasa lebih berat. Jadi sekarang? Tanya Lina. Budi menarik napas dalam. Kita harus bergerak lebih dulu. Kalau tidak. Ia tidak melanjutkan. Namun Lina sudah mengerti. Ini bukan lagi soal siapa yang benar. Atau siapa yang salah. Ini soal siapa yang bertahan. Dan siapa yang jatuh. Di luar sana, mobil hitam yang sama kembali muncul. Berhenti tidak jauh dari rumah itu. Lampunya mati. Mesinnya pelan. Seolah menunggu. Dan di dalam mobil itu, seseorang tersenyum tipis. Sekarang, giliran kita. Kalimat itu pelan. Namun penuh niat. Dan tanpa Lina sadari, jebakan yang lebih besar sudah mulai ditutup perlahan. Malam terasa semakin pekat. Di dalam rumah aman, Lina duduk diam dengan punggung bersandar pada kursi kayu. Matanya menatap kosong ke arah meja, namun pikirannya berlari kemana-mana. Semua yang ia dengar di ruang arsip terus terulang. Habisi. Satu kata itu seperti bayangan yang tak mau pergi. Budi berdiri di dekat jendela, sedikit membuka tirai. Tatapannya tajam, memperhatikan keadaan di luar. Ia tidak berbicara, namun sikapnya sudah cukup menjelaskan bahwa situasi semakin genting. Kita nggak bisa lama di sini, ucapnya akhirnya. Lina mengangkat wajah. Kenapa? Budi menutup tirai kembali. Mereka sudah dekat. Kalimat itu membuat Lina menelan ludah. Seberapa dekat? Budi tidak menjawab langsung. Ia hanya mengambil tas kecilnya, memasukkan beberapa dokumen penting dengan cepat. Lebih dekat dari yang kamu kira. Suasana langsung berubah. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Lina berdiri. Apa yang harus kita lakukan? Budi menatapnya. Kita pindah sekarang. Tanpa menunggu, mereka bergerak. Lampu dimatikan. Pintu dibuka perlahan. Malam menyambut dengan sunyi yang menegangkan. Namun saat mereka melangkah keluar, suara tepuk tangan pelan terdengar dari kegelapan. Bagus. Langkah Lina langsung berhenti. Budi juga. Dari balik bayangan, beberapa orang muncul. Dan di depan mereka, perwira senior itu melangkah maju. Senyumnya tipis. Namun matanya dingin. Cepat sekali kalian bergerak. Nada suaranya santai. Seolah ini hanya pertemuan biasa. Lina merasakan tubuhnya kaku. Ini jebakan. Dan mereka sudah masuk ke dalamnya. Kamu cukup pintar, Lina. Lanjut pria itu. Tapi sayangnya, tidak cukup cepat. Budi berdiri sedikit di depan Lina. Melindunginya. Ini sudah selesai, ucap Budi tegas. Pria itu tertawa kecil. Selesai. Ia melangkah lebih dekat. Justru ini baru mulai. Beberapa orang di belakangnya maju. Jumlah mereka lebih banyak. Dan jelas. Mereka siap. Serahkan semua yang kalian punya, kata pria itu. Atau kita buat ini jadi lebih sulit. Lina mengepalkan tangan. Namun sebelum ia sempat bereaksi, sebuah suara lain terdengar dari samping. Pak, jangan. Semua menoleh. Dan detik itu juga, dunia Lina terasa runtuh. Rika.
Ia berdiri di sana, dengan wajah tegang. Namun jelas, ia bersama mereka. Rika? Suara Lina hampir tak terdengar. Rika menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Maaf, Lin. Satu kalimat. Namun cukup untuk menjelaskan semuanya. Lina mundur selangkah. Jadi, kamu. Rika mengangguk pelan. Aku nggak punya pilihan. Air mata mulai menggenang di mata Lina. Semua ini, dari awal? Rika tidak menjawab. Namun diamnya adalah jawaban. Budi menatap Rika tajam. Kamu yang bocorkan. Rika menggigit bibir. Aku cuma. Cukup. Potong perwira senior itu. Ia melangkah maju lagi. Drama kalian sudah selesai. Tatapannya kembali ke Lina. Kamu tahu terlalu banyak. Lina menahan air matanya. Namun suaranya tetap tegas. Dan kalian terlalu takut untuk mengakuinya. Pria itu tersenyum tipis. Berani juga. Ia memberi isyarat kecil. Dua orang maju. Budi langsung bergerak. Ia menarik Lina ke belakang. Jangan sentuh dia. Nada suaranya berubah. Lebih tajam. Lebih berbahaya. Namun jumlah mereka tidak seimbang. Situasi semakin tegang. Setiap detik terasa seperti ujung dari segalanya. Terakhir, ucap pria itu. Serahkan, atau kita paksa. Lina menatap Budi. Lalu menatap Rika. Lalu kembali ke pria itu. Dan di detik itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi takut. Ia marah. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, suara sirene terdengar dari kejauhan. Semua orang langsung terdiam. Perwira senior itu menoleh. Wajahnya berubah. Tidak mungkin. Suara sirene semakin dekat. Lampu kendaraan mulai terlihat. Budi tersenyum tipis. Aku bilang, ini sudah selesai. Pria itu menatapnya tajam. Kamu. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, beberapa kendaraan berhenti di sekitar mereka. Petugas turun. Cepat. Tegas. Jangan bergerak. Situasi berubah dalam sekejap. Orang-orang yang tadi mengepung, kini justru dikepung. Rika mundur perlahan. Wajahnya pucat. Perwira senior itu mencoba tetap tenang. Namun jelas, permainan mulai berbalik. Lina berdiri diam. Masih mencoba mencerna semuanya. Ia menoleh ke arah Budi. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi sepenuhnya. Bukan hanya ketenangan. Bukan hanya keberanian. Tapi kekuatan. Dan kendali. Namun satu pertanyaan besar masih menggantung di benaknya. Siapa sebenarnya Budi? Dan seberapa besar semua ini? Karena yang Lina rasakan sekarang. Ini bukan akhir. Ini baru pembukaan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Lampu kendaraan menyinari halaman rumah itu dengan terang. Suasana yang tadi mencekam berubah menjadi kacau. Beberapa orang langsung diamankan. Tangan mereka diangkat. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh percaya diri kini terlihat tegang. Perwira senior itu berdiri kaku. Tatapannya tajam mengarah ke Budi. Siapa kamu sebenarnya? Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Budi melangkah maju. Tenang. Terukur. Tidak lagi seperti pria sederhana yang selama ini dikenal Lina. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke arah pria itu. Dan tanpa terburu-buru, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dari dalam sakunya. Ia menunjukkannya. Beberapa detik hening. Lalu, wajah perwira senior itu berubah. Matanya membesar. Seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak mungkin, bisiknya. Orang-orang di sekitarnya mulai saling berpandangan. Bisikan pelan mulai terdengar. Namun satu hal pasti. Situasi telah berubah. Budi menurunkan tangannya perlahan. Semua sudah cukup. Ucapnya tegas. Nada suaranya berbeda. Tidak lagi sederhana. Melainkan penuh wibawa. Lina berdiri diam. Matanya tidak lepas dari Budi. Hatinya berdebar. Semua potongan mulai tersusun. Namun tetap terasa sulit dipercaya. Selama ini, ucap Lina pelan. Budi menoleh ke arahnya. Tatapannya sedikit melembut. Maaf. Satu kata itu sederhana. Namun mengandung banyak hal. Lina menelan perasaannya. Jadi, ini semua memang rencanamu. Budi mengangguk. Bukan hanya aku. Ia melirik ke arah petugas lain. Mereka semua bagian dari operasi ini.
Perwira senior itu tertawa kecil. Namun bukan tawa bahagia. Operasi. Ia menggeleng pelan. Jadi kamu pikir, kamu sudah menang? Budi tidak terpancing. Ini bukan soal menang. Ini soal kebenaran. Kalimat itu terdengar tegas. Namun pria itu hanya tersenyum miring. Kamu terlambat. Budi mengernyit. Maksud kamu? Pria itu mendekat sedikit. Meski tangannya sudah diamankan. Tatapannya tetap penuh perlawanan. Kamu memang menangkap kami. Tapi bukan semuanya. Hening. Kalimat itu seperti bom kecil. Apa yang kamu sembunyikan? Tanya Budi. Pria itu tersenyum. Namun kali ini, lebih berbahaya. Orang di atas kami, belum tersentuh. Lina merasakan sesuatu. Sebuah rasa dingin yang menjalar. Ini belum selesai. Dan saat mereka tahu ini, lanjut pria itu, semua akan berubah. Petugas segera menarik pria itu menjauh. Namun kata-katanya sudah cukup. Budi terdiam beberapa detik. Pikirannya bekerja cepat. Sementara itu, Lina masih berdiri di tempatnya. Ia menatap Rika, yang kini juga diamankan. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. Lin. Suara Rika lirih. Lina mendekat sedikit. Namun tidak terlalu dekat. Aku nggak tahu semuanya akan sejauh ini, ucap Rika. Air matanya jatuh. Aku cuma takut. Lina menatapnya. Hatinya terasa berat. Namun ia tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Takut bukan alasan untuk mengkhianati, ucap Lina pelan. Rika menunduk. Tak mampu menjawab. Petugas membawa Rika pergi. Dan untuk pertama kalinya, Lina benar-benar merasakan kehilangan. Bukan hanya teman, tapi kepercayaan. Di sisi lain, Budi kembali mendekati Lina. Kamu baik-baik saja? Lina mengangguk pelan. Namun matanya masih penuh pertanyaan. Kamu bilang ini belum selesai. Budi menarik napas. Ya. Seberapa besar ini? Budi terdiam sejenak. Lalu berkata pelan. Lebih besar dari yang kita kira. Lina menatapnya. Dan kamu tahu itu dari awal. Budi mengangguk. Makanya aku harus menyamar. Makanya aku harus mendekati mereka. Dari dalam. Lina terdiam. Kini semuanya terasa jelas. Semua kesederhanaan Budi. Semua diamnya. Semua sikapnya. Bukan tanpa alasan. Semua bagian dari rencana. Namun tetap saja. Hatinya terasa campur aduk. Aku marah. Ucap Lina jujur. Budi mengangguk. Aku tahu. Tapi aku juga. Ia berhenti sejenak. Bangga sama kamu. Budi menatapnya. Karena kamu tetap berdiri di sisi yang benar. Kalimat itu membuat Lina terdiam. Ia tidak menjawab. Namun matanya sedikit melembut. Malam itu, satu bab telah ditutup. Namun lembar berikutnya, jauh lebih gelap. Di tempat lain, jauh dari lokasi itu, seseorang duduk di ruangan besar. Lampu redup. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun suaranya terdengar tenang. Jadi, mereka sudah mulai bergerak. Seorang pria di depannya menunduk. Iya, Pak. Hening sejenak. Lalu, siapkan langkah berikutnya. Nada suaranya datar. Namun penuh kekuasaan. Kali ini, jangan sampai gagal. Di luar, angin malam berhembus pelan. Membawa satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Bahwa apa yang baru saja terjadi, bukan akhir dari segalanya. Melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Dan Lina, kini sudah terlalu jauh untuk kembali. Langit pagi tampak kelabu. Seolah ikut mencerminkan keadaan yang belum selesai. Setelah penangkapan malam itu, kantor tidak lagi sekadar tegang, tapi berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketidakpastian. Beberapa kursi kosong. Beberapa nama hilang. Dan yang tersisa, hanya rasa curiga. Lina melangkah masuk dengan seragam rapi seperti biasa. Namun kali ini, tidak ada lagi bisikan mengejek. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Yang ada hanya tatapan. Berbeda. Bukan lagi meremehkan. Tapi waspada. Dan takut. Ia berjalan melewati lorong dengan tenang. Kepala tegak. Langkah mantap. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Permainan belum selesai. Di ruang utama, beberapa petugas sibuk dengan berkas. Suara percakapan pelan terdengar di sana-sini.
Namun semuanya berhenti saat Lina masuk. Sejenak. Hening. Lalu mereka kembali berpura-pura sibuk. Lina duduk di mejanya. Namun belum sempat ia membuka berkas. Seseorang datang. Seorang pria dari tim pemeriksa. Lina, kamu diminta ke ruang khusus. Nada suaranya formal. Tanpa emosi. Lina mengangguk. Ia berdiri. Langkahnya mantap. Meski dalam hati ada banyak pertanyaan. Ruang itu berbeda. Lebih tertutup. Lebih sunyi. Di dalam, beberapa orang sudah menunggu. Termasuk Budi. Namun kali ini, ia tidak berdiri sebagai suaminya. Melainkan sebagai bagian dari tim. Jarak di antara mereka terasa nyata. Silakan duduk. Ucap salah satu dari mereka. Lina menurut. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Lanjut pria itu. Lina tidak menjawab. Ia menunggu. Kami sudah mengamankan beberapa pihak penting. Tapi seperti yang kamu dengar tadi malam. Ia berhenti sejenak. Masih ada yang lebih besar. Lina mengangguk pelan. Siapa? Tanyanya langsung. Pria itu saling pandang dengan yang lain. Lalu menggeser sebuah map ke arah Lina. Lihat ini. Lina membuka map itu. Dan detik itu juga. Napasnya tertahan. Nama, jabatan, foto. Dan satu hal yang membuatnya terdiam. Orang itu. Bukan sekadar atasan. Bukan sekadar perwira. Tapi seseorang yang sangat dihormati. Seseorang yang selama ini dianggap bersih. Tidak mungkin. Bisik Lina. Namun bukti di depannya tidak bisa dibantah. Dialah yang selama ini mengendalikan semuanya. Ucap pria itu. Dari balik layar. Lina menutup map itu perlahan. Pikirannya berputar. Semua mulai masuk akal. Kenapa semuanya bisa berjalan rapi? Kenapa banyak yang takut? Kenapa sistem seolah melindungi mereka? Karena orang itu ada di puncak. Ia mengangkat wajah. Menatap Budi. Sejak kapan kamu tahu? Budi menjawab dengan tenang. Sejak awal aku masuk. Lina terdiam. Dan kamu? Diam saja selama ini. Aku menunggu bukti yang cukup. Jawaban itu logis. Namun tetap terasa berat. Sekarang? Tanya Lina. Pria dari tim pemeriksa menjawab. Sekarang kita sudah hampir sampai. Hampir? Ulang Lina. Masih ada satu langkah lagi. Hening. Lina bisa merasakan sesuatu. Langkah itu. Pasti berbahaya. Kita harus menjebaknya. Lanjut pria itu. Dan untuk itu. Ia menatap Lina. Kami butuh kamu. Lina mengernyit. Aku. Budi langsung menatap ke arah pria itu. Seolah ingin memastikan. Namun pria itu melanjutkan. Dia sudah curiga. Tapi dia belum yakin. Dan kamu adalah kunci untuk memastikan dia bergerak. Lina menarik napas dalam. Risikonya. Pria itu tidak menjawab langsung. Namun ekspresinya sudah cukup. Besar. Sangat besar. Kalau gagal, tanya Lina lagi. Dia akan menghilang. Dan semua bukti ikut hilang. Lina menunduk. Pikirannya bekerja cepat. Ini bukan sekadar tugas. Ini taruhan. Dan bukan hanya soal dirinya. Tapi semuanya. Ia mengangkat wajah. Menatap satu persatu. Lalu berhenti di Budi. Tatapan mereka bertemu. Tanpa kata. Namun cukup untuk memahami. Aku lakukan. Ucap Lina tegas. Ruangan itu hening. Namun keputusan sudah diambil. Baik. Ucap pria itu. Kita mulai hari ini. Setelah pertemuan itu, Lina keluar dengan langkah pelan. Dunia terasa lebih berat. Namun juga lebih jelas. Ia tahu siapa musuhnya sekarang. Dan ia tahu. Tidak ada jalan kembali. Di luar, Budi menyusulnya. Mereka tidak seharusnya melibatkan kamu. Ucapnya pelan. Lina menoleh. Aku sudah terlibat sejak awal. Budi terdiam. Ini terlalu berbahaya. Lina tersenyum tipis. Dari awal juga sudah berbahaya. Hening. Namun kali ini, bukan hening yang penuh jarak. Melainkan hening yang saling mengerti. Kalau terjadi apa-apa, ucap Budi. Namun Lina memotong. Jangan selesain kalimat itu. Ia menatap Budi. Aku nggak akan mundur. Budi mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, mereka benar-benar berada di sisi yang sama.
Namun di tempat lain, seorang pria duduk di kursi besar, membaca laporan. Wajahnya tenang, namun matanya tajam. Menarik, gumamnya pelan. Ia menutup map itu, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lihat sejauh mana mereka berani. Ia berdiri, melangkah ke jendela, menatap keluar. Permainan ini belum selesai. Dan tanpa Lina sadari, ia baru saja melangkah masuk ke dalam rencana yang sudah disiapkan jauh sebelum ia mengetahuinya. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena setiap suara terasa memiliki arti. Setiap langkah, setiap bisikan, setiap tatapan, seolah menjadi bagian dari permainan yang semakin berbahaya. Lina berdiri di depan cermin. Seragamnya rapi, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Tekad, dan sedikit rasa takut yang ia simpan rapat. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, ia menjadi umpan. Ia menarik napas panjang. Bismillah, semoga Allah jaga langkahku, bisiknya pelan. Lalu ia melangkah keluar. Perjalanan menuju kantor terasa lebih berat. Namun Lina tidak menunjukkan apapun. Ia tetap berjalan seperti biasa. Masuk seperti biasa. Dan duduk di tempatnya seperti biasa. Namun di balik itu semua sudah diatur. Beberapa orang yang tampak bekerja sebenarnya mengawasi. Beberapa yang terlihat santai sebenarnya bersiap. Dan di suatu tempat yang tidak terlihat, Budi memperhatikan semuanya. Tanpa mendekat, tanpa terlihat, namun selalu ada. Lina mulai menjalankan perannya. Ia sengaja membuka beberapa dokumen, menyisakan jejak, membiarkan dirinya terlihat seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Setiap gerakannya diperhitungkan. Setiap langkahnya adalah pesan. Dan ia tahu, seseorang sedang memperhatikannya. Waktu berjalan lambat. Hingga akhirnya, pintu ruangannya terbuka. Seorang pria masuk. Langkahnya tenang. Wajahnya bersih. Senyumnya tipis. Namun aura di sekitarnya berbeda. Lina langsung tahu. Inilah orangnya. Dalang itu. Lina, ucap pria itu pelan. Bisa bicara sebentar. Nada suaranya halus. Namun ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Lina berdiri. Silakan, Pak. Ia mengikuti pria itu keluar. Menuju lorong yang lebih sepi. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Satu kesalahan. Dan semuanya bisa runtuh. Mereka berhenti di sebuah ruangan kecil. Pintu ditutup. Sunyi. Pria itu menatap Lina. Beberapa detik. Tanpa bicara. Lalu, kamu terlihat sibuk akhir-akhir ini. Kalimat sederhana. Namun penuh makna. Saya hanya menjalankan tugas, jawab Lina tenang. Pria itu tersenyum. Tugas? Atau sesuatu yang lain? Lina tidak menjawab. Ia hanya menatap balik. Tidak mundur. Tidak menghindar. Pria itu mendekat sedikit. Banyak hal yang berubah akhir-akhir ini. Banyak orang yang jatuh. Nada suaranya tetap tenang. Namun semakin dalam. Kamu pasti tahu kenapa. Lina menarik napas. Saya tidak ikut campur, Pak. Pria itu tertawa kecil. Semua orang bilang begitu. Ia berjalan mengelilingi Lina perlahan. Seperti mengamati, menilai. Namun kamu berbeda. Langkahnya berhenti tepat di belakang Lina. Dan itu membuat saya penasaran. Hening. Lina bisa merasakan jaraknya. Bisa merasakan tekanan itu. Namun ia tidak bergerak. Tidak menunjukkan rasa takut. Kalau saya tanya langsung, ucap pria itu. Apa kamu akan jujur? Lina menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Kalau memang tidak ada yang perlu disembunyikan, kenapa harus takut? Kalimat itu keluar dengan tenang. Namun cukup untuk membuat suasana berubah. Pria itu tersenyum. Namun kali ini, lebih tipis. Lebih dingin. Kamu berani. Ia berjalan menjauh sedikit. Dan itu berbahaya. Lina tidak menjawab. Ia tahu. Ini saatnya. Ia membuka sedikit map yang ia bawa. Memperlihatkan sebagian isi. Tidak semuanya. Cukup untuk memancing. Dan benar saja. Tatapan pria itu berubah. Sangat cepat. Namun cukup. Lina melihatnya. Dari mana kamu dapat itu? Tanya pria itu pelan. Nada suaranya tidak lagi setenang tadi.
Lina tidak langsung menjawab. Ia menutup map itu kembali. Kalau saya bilang, bagaimana? Pria itu menatapnya tajam. Beberapa detik hening. Lalu, ia tersenyum lagi. Namun kali ini, tidak ada lagi kepura-puraan. Sepertinya, kamu tahu terlalu banyak. Kalimat itu jatuh dengan berat. Namun Lina tidak mundur. Ia tetap berdiri. Dan sepertinya, Bapak juga. Suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin. Lebih tajam. Pria itu mendekat lagi. Kali ini lebih dekat. Kalau kamu pikir kamu sedang bermain, bisiknya pelan. Kamu salah. Lina menatapnya. Apa yang sedang Bapak lindungi? Pertanyaan itu langsung mengenai sasaran. Pria itu terdiam. Namun hanya sesaat. Lalu ia tersenyum. Diri saya sendiri. Jawaban jujur. Dan berbahaya. Lina tahu. Ini saatnya. Ia menggeser sedikit posisinya. Memberi tanda kecil. Sangat kecil. Namun cukup. Di luar ruangan, pergerakan mulai terjadi. Namun di dalam, ketegangan mencapai puncaknya. Pria itu menatap Lina lebih dalam. Kalau kamu tidak berhenti sekarang. Ia berhenti sejenak. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu. Lina menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap. Coba saja. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Tanpa takut. Dan detik itu juga, pintu ruangan terbuka. Suara langkah masuk. Cepat. Tegas. Namun pria itu tidak terkejut. Tidak panik. Ia justru tersenyum. Pelan. Bagus. Ucapnya. Berarti kamu memang sudah memilih. Tatapannya kembali ke Lina. Sekarang, kita lihat siapa yang benar-benar menang. Dan dalam sekejap, situasi berubah. Bukan lagi sekadar jebakan. Tapi pertarungan terakhir. Yang akan menentukan segalanya. Pintu ruangan terbuka lebar. Beberapa petugas masuk dengan langkah cepat. Suara sepatu mereka menggema, memecah ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara. Semua tampak terkendali. Namun hanya di permukaan. Karena pria di hadapan Lina, tidak bergerak. Tidak panik. Ia justru berdiri santai, menatap satu persatu orang yang masuk ke ruangan itu. Cepat sekali kalian, ucapnya pelan. Nada suaranya tetap tenang. Seolah ia sudah menunggu momen ini. Budi masuk terakhir. Langkahnya tegas. Tatapannya langsung tertuju pada pria itu. Dan kali ini, tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi bayangan. Keduanya berdiri saling berhadapan. Dua sisi dari permainan yang sama. Semua sudah berakhir. Ucap Budi. Kalimat itu jelas. Pasti. Namun pria itu hanya tersenyum tipis. Berakhir? Ia mengulang pelan. Lalu ia menggeleng. Kamu terlalu percaya diri. Petugas mulai mendekat. Mengambil posisi. Namun pria itu mengangkat tangan sedikit. Tenang. Katanya. Aku tidak akan lari. Kalimat itu aneh. Namun justru itulah yang membuat suasana semakin tegang. Lina berdiri di samping. Matanya terus memperhatikan. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ia bisa merasakannya. Budi juga menyadarinya. Serahkan diri kamu, ucapnya lagi. Pria itu menatapnya. Lebih dalam. Lebih tajam. Kalau aku menyerah, katanya pelan. Apakah semua akan selesai? Budi tidak menjawab. Namun tatapannya sudah cukup. Pria itu tersenyum. Tidak. Satu kata. Namun penuh arti. Ia melangkah sedikit. Mendekati meja. Tangannya menyentuh permukaan. Lina melihatnya. Gerakan kecil itu. Tidak biasa. Budi. Bisik Lina. Namun sudah terlambat. Sebuah suara klik terdengar. Dan detik berikutnya. Lampu mati. Ruangan langsung gelap. Suara teriakan terdengar. Lampu. Amankan dia. Namun dalam kegelapan. Segalanya menjadi kacau. Langkah kaki. Suara benturan. Dan satu suara yang paling jelas. Tawa pelan. Pria itu. Lina mencoba bergerak. Namun seseorang menarik tangannya. Budi. Di belakangku. Bisiknya. Lampu darurat akhirnya menyala. Redup. Namun cukup untuk melihat. Dan apa yang mereka lihat. Membuat semua orang terdiam. Pria itu sudah tidak di tempatnya. Ia berdiri di sudut lain. Dengan senyum yang sama. Dan di tangannya, sebuah alat kecil.
Jangan mendekat, ucapnya pelan. Semua langsung berhenti. Udara terasa membeku. Aku sudah bilang, lanjutnya. Ini belum selesai. Budi menatapnya tajam. Kamu tidak akan lolos. Pria itu tertawa kecil. Aku tidak perlu lolos. Kalimat itu membuat Lina mengernyit. Maksud kamu apa? Tanya Budi. Pria itu mengangkat alat di tangannya. Semua bukti yang kalian kumpulkan. Ia berhenti sejenak. Lalu tersenyum. Sudah tidak berarti lagi. Detik itu juga, semua orang menyadari. Ini bukan sekadar alat biasa. Dia akan menghancurkan semuanya. Bisik seseorang. Budi langsung bergerak. Namun pria itu lebih cepat. Satu gerakan kecil. Dan suara lain terdengar. Bukan ledakan besar. Namun cukup. Sistem di ruangan itu mati. Beberapa layar di luar ikut padam. Data. Bukti. Mulai hilang. Tidak. Ucap Lina pelan. Namun pria itu hanya tersenyum. Sekarang, kita kembali ke awal. Budi berhenti. Namun tatapannya tidak goyah. Kamu salah. Pria itu menatapnya. Apa? Budi melangkah maju. Satu langkah. Dua langkah. Ini bukan satu-satunya bukti. Kalimat itu membuat pria itu diam. Untuk pertama kalinya, senyumnya memudar sedikit. Kamu pikir aku hanya mengandalkan satu tempat? Lanjut Budi. Lina menatapnya. Dan saat itu, ia mengerti. Semua yang Budi lakukan, tidak pernah setengah-setengah. Pria itu menghela napas pelan. Namun senyumnya kembali. Kamu memang cerdik. Tapi, ia berhenti sejenak. Permainan ini bukan soal bukti saja. Lina mengernyit. Apa maksudnya? Pria itu menatapnya langsung. Ini soal kekuasaan. Kalimat itu jatuh dengan berat. Selama orang di atas masih berdiri. Ia melanjutkan. Semua ini bisa dibalik. Hening. Namun kali ini, tidak ada yang mundur. Budi menatapnya dengan tegas. Kalau begitu, kita jatuhkan semuanya. Kalimat itu seperti garis akhir. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi jalan mundur. Pria itu tertawa. Namun kali ini, tidak sekuat sebelumnya. Karena ia tahu, permainan sudah berubah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memegang kendali penuh. Petugas kembali bergerak. Lebih cepat. Lebih terarah. Kali ini tanpa ragu. Dan kali ini, pria itu tidak melawan. Ia hanya berdiri. Diam. Menatap Lina. Ini belum selesai, ucapnya pelan. Namun Lina tidak lagi gentar. Ia menatap balik. Dengan keyakinan. Untuk kamu, ini sudah selesai. Kalimat itu sederhana. Namun cukup. Dan saat pria itu akhirnya diamankan, satu hal menjadi jelas. Pertarungan ini sudah mendekati akhir. Namun, masih ada satu langkah terakhir. Langkah yang akan menentukan segalanya. Dan Lina kini berdiri tepat di tengahnya. Ruangan itu kembali terang. Lampu utama menyala, menggantikan cahaya redup darurat yang sebelumnya membuat suasana terasa mencekam. Kini semua terlihat jelas. Termasuk wajah pria itu. Tak ada lagi senyum. Tak ada lagi kepura-puraan. Yang tersisa hanya tatapan kosong, dan sedikit kemarahan yang tertahan. Tangannya sudah diborgol. Langkahnya dikawal ketat. Namun sebelum benar-benar dibawa keluar, ia berhenti. Menoleh. Tatapannya langsung menuju Lina. Permainan belum selesai, ucapnya pelan. Namun kali ini, tidak ada yang terasa menakutkan dari suaranya. Lina menatap balik. Tenang. Justru baru saja selesai, jawabnya. Pria itu tersenyum tipis. Namun tidak lagi kuat. Ia dibawa pergi. Dan saat pintu tertutup, ruangan itu terasa berbeda. Lebih ringan. Namun belum sepenuhnya lega. Budi berdiri diam beberapa detik. Lalu menoleh ke arah tim. Kita lanjutkan. Nada suaranya tegas. Semua langsung bergerak. Cepat. Terarah. Tidak ada lagi keraguan. Karena mereka tahu, ini adalah momen terakhir untuk menyelesaikan semuanya. Beberapa jam berikutnya, operasi berjalan tanpa henti. Penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan lanjutan. Satu persatu nama besar mulai terungkap. Orang-orang yang selama ini berdiri di atas, mulai ditarik turun. Dan berita itu menyebar cepat. Tidak bisa lagi ditutup.
Tidak bisa lagi disembunyikan. Kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Di tengah semua itu, Lina duduk di sebuah ruangan kecil. Sunyi. Untuk pertama kalinya setelah semua ini dimulai, ia punya waktu untuk diam. Untuk bernapas. Untuk merasakan semuanya. Tangannya masih sedikit gemetar. Namun bukan karena takut. Melainkan karena semua yang ia lalui terasa begitu nyata. Pintu terbuka pelan. Budi masuk. Langkahnya lebih santai dari biasanya. Namun matanya tetap tajam. Ia duduk di depan Lina. Beberapa detik. Tanpa bicara. Sudah selesai? Tanya Lina pelan. Budi mengangguk. Hampir. Lina tersenyum tipis. Kata hampir itu, dari awal nggak pernah berubah. Budi ikut tersenyum. Namun kali ini, lebih hangat. Karena selalu ada satu langkah terakhir. Lina menatapnya. Sekarang langkah itu apa? Budi terdiam sejenak. Lalu berkata pelan. Kesaksian. Kalimat itu sederhana. Namun berat. Lina mengangguk. Ia sudah tahu. Ia adalah bagian dari itu. Dan ia siap. Beberapa hari kemudian, ruang sidang dipenuhi orang. Suasana hening. Namun tegang. Semua mata tertuju ke depan. Tempat di mana kebenaran akan benar-benar diuji. Lina duduk dengan seragam rapi. Tatapannya lurus. Tidak goyah. Di seberangnya, orang-orang yang dulu berdiri tinggi. Kini duduk sebagai terdakwa. Termasuk pria itu. Dalang di balik semuanya. Namun kali ini, tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi kendali. Sidang dimulai. Satu persatu fakta dibuka. Satu persatu bukti ditampilkan. Dan saat nama Lina dipanggil, semua mata langsung tertuju padanya. Ia berdiri. Langkahnya tenang. Namun penuh makna. Ia melangkah ke depan. Mengambil posisi. Dan mulai berbicara. Setiap kata yang keluar. Jelas. Tegas. Tanpa ragu. Ia menceritakan semuanya. Dari awal. Dari penghinaan yang ia alami. Dari kecurigaan yang muncul. Dari ancaman yang datang. Hingga kebenaran yang akhirnya terbuka. Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani memotong. Tidak ada yang berani meremehkan. Karena kali ini, yang berbicara bukan lagi Lina yang dulu. Melainkan Lina yang sudah melewati semuanya. Saat ia selesai, ia menarik napas panjang. Lalu kembali ke tempatnya. Dan di detik itu, sesuatu terasa berubah. Bukan hanya untuk dirinya. Tapi untuk semua orang di ruangan itu, keputusan dibacakan. Satu persatu. Dan hasilnya, jelas. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi. Tidak ada lagi yang bisa menghindar. Kebenaran telah menang. Hari itu, semua yang dulu tertawa, kini tertunduk. Semua yang dulu menghina, kini diam. Dan semua yang dulu merasa paling tinggi, kini jatuh. Lina berdiri di luar gedung, menatap langit. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Budi berdiri di sampingnya. Tidak banyak bicara. Namun kehadirannya cukup. Semua sudah selesai, ucap Lina pelan. Budi menatapnya. Lalu mengangguk. Ya. Namun keduanya tahu. Ini bukan hanya tentang akhir. Ini tentang perjalanan. Tentang luka. Tentang pilihan. Dan tentang keberanian untuk tetap berdiri. Di saat semua orang memilih jatuh. Angin berhembus pelan. Membawa suasana yang berbeda. Lebih tenang. Lebih damai. Dan di dalam hati Lina, tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya satu hal. Keyakinan. Bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa ditutup selamanya. Dan bagi mereka yang pernah merendahkan, hari ini adalah jawaban. Tanpa perlu kata-kata. Tanpa perlu balasan. Karena kehidupan sendiri sudah memberikan semuanya. Langit pagi itu cerah. Berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya yang penuh ketegangan. Cahaya matahari jatuh lembut di halaman kantor, menyinari bangunan yang kini terasa berbeda. Lebih sunyi. Namun juga, lebih jujur. Lina melangkah masuk dengan seragam rapi seperti biasa. Namun kali ini, langkahnya tidak lagi berat. Tidak ada lagi bisikan merendahkan yang menusuk dari belakang. Yang ada hanya keheningan. Dan tatapan. Tatapan yang berbeda. Beberapa orang yang dulu sering tertawa kini menunduk saat berpapasan dengannya. Yang dulu berani mencibir, kini bahkan tidak berani menatap matanya. Tidak ada kata maaf.
Namun rasa itu terlihat jelas. Malu. Lina berjalan melewati lorong yang dulu terasa seperti tempat penghakiman. Kini, hanya lorong biasa. Namun bagi Lina, tempat itu menyimpan begitu banyak cerita. Ia berhenti sejenak. Mengingat setiap hinaan, setiap tawa, setiap luka yang pernah ia tahan sendirian. Namun anehnya, ia tidak lagi marah. Semua itu terasa jauh. Seperti bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa wajah yang familiar. Orang-orang yang dulu paling keras menertawakannya. Kini duduk diam. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi keangkuhan. Hanya penyesalan yang terlihat jelas di wajah mereka. Salah satu dari mereka berdiri perlahan. Mendekat. Langkahnya ragu. Lina. Suara itu pelan. Hampir tidak terdengar. Lina menoleh. Menatapnya. Orang itu menunduk. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Meski terlambat. Namun tetap berarti. Lina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Bukan karena semua sudah benar. Namun karena ia memilih untuk tidak membawa luka itu lebih jauh. Orang itu kembali ke tempatnya. Dan suasana kembali hening. Namun kali ini, hening yang berbeda. Di luar gedung, Budi berdiri. Menunggu seperti biasa. Namun kini, tidak ada lagi jaket lusuh. Tidak ada lagi motor tua. Ia berdiri dengan pakaian rapi. Sederhana. Namun jelas berbeda. Beberapa orang yang lewat mulai berbisik. Namun bukan lagi tawa. Melainkan rasa kagum yang bercampur kaget. Lina keluar. Langkahnya ringan. Saat matanya bertemu dengan Budi, ia tersenyum. Senyum yang tulus. Bukan karena semua sudah sempurna. Namun karena semuanya sudah jelas. Budi membalas senyum itu. Sudah selesai? Tanyanya. Lina mengangguk. Sudah. Satu kata. Namun mengandung perjalanan panjang di dalamnya. Mereka berdiri berdampingan. Tanpa perlu banyak bicara. Karena semua yang perlu dikatakan sudah terjadi. Di kejauhan, beberapa orang memperhatikan. Wajah mereka berubah. Baru menyadari bahwa pria yang dulu mereka anggap tidak berarti adalah seseorang yang selama ini berada jauh di atas mereka. Namun tidak pernah menunjukkan. Dan Lina, wanita yang mereka hina, kini berdiri dengan kepala tegak. Lebih kuat. Lebih dihormati. Bukan karena siapa yang ia nikahi. Namun karena siapa dirinya. Angin berhembus pelan. Membawa ketenangan yang lama hilang. Lina menatap ke depan. Jalan yang panjang masih ada. Namun kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Budi melangkah di sampingnya. Tenang. Tanpa banyak kata. Namun cukup. Dan di dalam hati Lina, ia tahu satu hal. Semua penghinaan yang dulu ia terima tidak sia-sia. Karena dari semua itu, ia belajar. Ia bertahan. Dan ia bangkit. Lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada balasan yang ia berikan. Tidak ada kata-kata yang ia lemparkan kembali. Karena kehidupan sendiri sudah memberikan jawaban. Bagi mereka yang pernah merendahkan, hari ini adalah cermin bahwa apa yang mereka lihat dulu bukanlah kebenaran, melainkan kesombongan mereka sendiri. Dan bagi Lina, ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih bermakna. Langkah mereka perlahan menjauh dari gedung itu. Meninggalkan semua yang pernah terjadi. Meninggalkan luka yang kini telah sembuh. Dan membawa satu hal yang tak ternilai. Kebenaran. Yang akhirnya berdiri, tanpa bisa lagi dijatuhkan. Sekarang bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Coba tulis di kolom komentar.